Hari ini aku mau curly rambutku pakai Babyliss Pro. Ini yang kecil, berapa mili ya? Aku nggak tahu deh, ini kayak sebentar. Tukang jahit punya meteran. 2 cm. Ini diameternya 2 cm kan. Sebenarnya kan ada catokan lain merek apapun, cuma Babyliss ini emang lumayan mahal sih harganya. Aku tuh beli tuh kalau nggak salah 500 ribuan di Bandung, di toko Mahmud namanya. Tapi ini worth it banget, soalnya dia bertahan bertahun-tahun. Udah gitu enak aja gitu sih, gripnya tuh enak gitu dipakainya. Dan dia beneran ngefek, apalagi buat rambut-rambut kayak kita kan bandel kan ya, keriting dan ngembang dan tebel pula kan. Ini tuh paling oke sih menurutku dibandingin merek-merek lain. Ini bisa kita pilih suhunya mau berapa derajat. Kalau aku biasanya berhubung rambutku udah super kering banget, jadi susah diatur. Jadi aku harus pakai 250 derajat. Sebenarnya itu nggak sehat, jangan gitu. Kalau kalian rambutnya nggak pernah dicat, lebih baik kalian pakai di 180 derajat aja. Tapi kalau kalian rambutnya udah pernah dicat, agak kering, pakai 200 masih oke. Ini sambil nunggu manasin ini, aku bakal pakai satu produk lagi yang bikin rambutnya lebih aman lagi. Oke, sebelum kita styling rambut pakai catokan yang panas-panas yang merusak rambut itu, aku pakai heat protector. Kalau ini aku pakai Frank Provos Paris Expert Protection Expert Protection 230 derajat. 230 derajat katanya, padahal aku pakai 250 derajat. Cuma ini nggak ada di Indonesia, ini belinya ya dari luar sana lah, yang kalau dicari di Indonesia kayaknya nggak ada. Tapi kalian bisa pakai produk-produk heat protector lain dari merek apapun, mau Macarizo kayak mau merek apa juga, yang penting ada heat protector. Ini tuh caranya disemprotin ke rambut sebelum di styling, disemprotin dulu. Jadi dia tuh ya teksturnya tuh cair tapi agak lengket, cuma nggak lengket banget, lucu deh pokoknya, agak-agak kayak conditioner tapi dicairin gitu. Ini bakal bikin rambut kita jadi aman dari si panasnya, walaupun tetap aja kalau dibilang styling itu nggak ngerusak rambut tuh bohong. Jadi biasanya biar cepat aku langsung aja semprotin ke semua area rambut. Ini agak ngasal aja ya, berhubung kan kalau sehari-hari juga nggak mungkin kita rapi banget stylingnya kan. Emang kamu mau pergi ke kantor jam berapa kalau harus styling rapi-rapi kayak di salon setiap hari? Nggak mungkin toh. Kalau udah disemprot sama heat protector, baru kita bagi rambutnya supaya bisa kena semuanya rapi di catoknya. Soalnya kalau kalian maksain rambut yang tebal apalagi dicatok dengan cuman digerai gini aja, nanti malah tambah capek sendiri. Jadi mendingan dibagi-bagi rambutnya, lebih efektif, kerjanya juga jadi lebih cepat, dan rambutnya bakal jadi lebih rapi. Aku biasanya ini ngebagi rambutnya setengah bawah gini, ini dibiarin, ini dulu dikerjain, baru habis itu nanti dibuka jepitannya, dikeluarin sedikit-sedikit lagi, gitu terus sampai atas, sampai semuanya, dan terakhir poninya yang dikerjain. Gitu ya, gengs. Ini curlyannya udah panas. Kalau dia lampunya udah hijau berarti dia udah panas. Kalau dia masih kedip-kedip berarti dia masih memanaskan. Terus caranya, ini kan sebenarnya curlyan. Pengennya kan rambut kita tuh atasnya lurus, bawahnya keriting. Jangan keriting gantung semua juga, nanti kayak Ratu Inggris kan. Ini tuh bisa dipakai multifungsi. Bisa kita pakai atasnya dilurusin, baru bawahnya mulai keritingnya. Caranya gimana? Ambil rambutnya sedikit. Dan ini pro tip ya, kalau kalian nyatok atau ngeritingin rambut, jangan pernah ngambilnya sejumput-jumput gede, karena itu bakal percuma. Itu bakal nyape-nyapein kalian aja dan hasilnya nggak gitu bagus. Mending ambilnya sedikit-sedikit. Caranya, ini buka curlyannya, tempelin sampai hampir akar, tapi hati-hati jangan kena kulit. Terus ditarik dulu nih beberapa kali, ditarik gini aja, gini. Nah, ini tuh bikin rambut yang atasnya jadi lurus. Oke? Misalnya nih, ini rambutnya sepanjang ini ya. Setengah atasnya kita bikin lurus, setengah bawahnya baru dikeriting. Setengah atasnya ditarik lurus, terus gulung. Ini aku mau bikin keritingnya keluar. Jadi dia kalau sebelah kiri
keluarnya kan berarti ke arah kiri juga kan. Nah ini tarik ke kiri, putar ke kiri, udah gitu tarik lagi sambil dibuka sedikit, longgarin dikit. Oke, terus lepasin bawahnya, puterin, ambil lagi bawahnya, putar lagi, buka lagi catokannya, tarik lagi, jadi dia masuk ya. Lepasin lagi sambil diputar, sambil dilepasin, putar, ambil lagi bawahnya, ini dibuka lagi, tarik. Nah dia mulai agak susah dilepasnya sekarang, gak apa-apa agak dilepas-lepas sedikit-sedikit gitu, jangan sampai lepas semua gitu, nanti copot, ulang lagi dari awal. Nah gini, terus kayak gitu ulangin sampai ujung rambutnya diginiin, gini-giniin sampai ujung rambutnya bener-bener masuk semuanya. Dah, nih baru diemin kayak gini. Jadi jangan digulung dari bawah. Jadi jangan kamu tarik sampai ujung terus gulung, bukan kayak gitu caranya. Ini lebih efektif. Udah gitu kalau ngeritingin rambut pakai keritingan kayak gini, arahnya perhatiin kayak gini. Ke samping, tegak lurus gitu sama akar rambutnya. Jangan ke bawah gini. Soalnya kalau ke bawah gini dia bakal menggantungnya jatuh gitu, terus dia kayak lepek nggak jelas. Ini tunggu beberapa detik, tergantung rambut kamu. Kalau rambutnya udah kering banget kayak aku harus agak lama kayak gini, tapi kalau rambutnya masih lembab mungkin 10 detik aja gitu udah cukup sih. Oke, lepasin. Udah deh, jadi dia. Ini kan masih kayak keriting banget, aneh kan? Biarin aja. Nanti pas terakhirnya baru kita sisir-sisir pakai jari supaya lebih natural. Sedikit lagi nih ya, kalau kalian nyatok sendiri kayak gini, pastiin rambutnya sampai bagian belakangnya kalian periksa, jangan sampai masih ada yang kesisa lurus. Nih sampai belakangnya tuh. Ini kan kerliannya arahnya keluar ya, nih ini ke kanan gini kan, keluar kan. Sebenarnya ada cara lain, kalian bisa juga curly rambutnya ke dalam. Jadi nih aku contohin aja ya. Ini kalau ke dalam begini, ke sini. Kalau keluar dibalik ke sebelah kanan, karena ini sebelah kanan. Jadi diarahin keluar gitu. Nah, kenapa aku milih rambutnya keluar di curlingnya? Soalnya dari yang aku coba ini tuh yang paling awet dibandingin kalau aku curly rambutnya ke arah dalam atau kalau aku lurusin doang rambutnya. Soalnya rambut keriting kayak gini tuh ya sebenarnya lebih awet kalau dikeritingin, tapi kalau arahnya ke dalam somehow kenapa ya dia kayak gampang banget ngelos gitu loh. Terus kalau kalian punya poni itu kan bisa juga pakai ini, jadi digunainnya sebagai catokan, dilurusin tapi pakai kerlian yang sama. Cuma kalau aku emang nggak ada poninya, jadi ini poninya panjang banget gitu. Ada alasannya juga kenapa pakai poninya kayak gini. Kalau rambut keriting dan ngembang kayak kita cewek-cewek Batak ini, bikin poni rata tuh kayak nggak solusi sama sekali. Ujung-ujungnya kalian bakal stuck nyatok terus tiap hari, atau bahkan di smoothing atau di rebonding. Sementara aku nggak mau kayak gitu, jadi aku memilih untuk nggak pakai poni, biarin aja poninya panjang. Dia lebih apa ya, kelihatan lebih dewasa juga, lebih cantik dewasa gitu. Terus nggak perlu repot nyatok setiap hari. Nah, kalau untuk poniku, jadi aku tetap curly juga dia, tapi atasnya tetap dilurusin. Atasnya harus lebih rapi ya. Sekali lagi karena ini di luar, yang paling atas nih yang paling kelihatan, jadi harus lebih rapi.
Terus ini aku sama arahin keluar juga. Cuma kalau kalian mau lebih bagus lagi, si atasnya ini diarahin sedikit dulu, dikerli ke dalam. Tapi nggak usah sampai diputar, cuma diarahin doang. Oke, gitu. Nah, terus baru kalian mulai lagi dari tempat yang sama, baru diarahin keluar. Terus tungguin deh sampai dia jadi keritingnya. Jangan sampai lepas, putar. Jangan sampai atas banget ya ngeritinginnya, atau kuatnya. Sekarang seperti yang tadi aku bilang kan, ini kan kelihatannya kayak aduh ada yang ketinggalan. Nah ini nih perlunya nih ngecek nih sebentar. Oke, udah beres semua, rambutnya dikeritingin. Seperti yang tadi aku bilang, ini kan masih kayak tuh ngegantung-gantungnya nggak karuan gitu kan, jelek. Sekarang kita sisir-sisir pakai jari supaya dia jadi lebih lepas-lepas, lebih natural kelihatannya. Terus diarahin ke belakang juga gitu boleh. Nah tuh, jadi kelihatan lebih oke kan. Terus kan ini kan nanti kan pasti bakal agak ngelos, jadi awalnya biarin aja dia masih keriting banget. Nanti dalam beberapa jam dia agak ngelos, tapi jadinya cantik, natural, keritingnya gantung bagus gitu, bukan yang kayak sosis banget gini. Nah, aku punya tips tambahan buat kalian. Kalau kalian sama kayak aku ada pitaknya gini di sini, kalian bisa pakai produk yang emang buat rambut. Itu tuh buat nutupin pitak di sini. Banget buat kalian cewek-cewek Batak dengan rambut keriting dan ngembang kayak aku. Kalau mau rambutnya gampang diatur, coba kalian cat rambutnya sekali aja. Itu tuh bakal bikin rambut kita jadi gampang diatur, nggak kayak virgin hair yang belum pernah diapa-apain. Susah banget di styling dan susah banget kalau dijedai doang gitu, suka nggak ngefek gitu. Lebih baik kalian lembapin rambutnya, udah gitu cat, itu pasti bakal jauh lebih awet. Kalau di styling jauh lebih gampang juga. Nah gitu aja tips dari aku hari ini. Semoga bisa membantu kalian para cewek Batak yang rambutnya keriting dan ngembang, atau yang bukan cewek Batak juga tapi dengan rambut yang sama. Semoga dapat mempermudah kalian buat styling sehari-hari, bikin lebih praktis juga, dan rambut kita jadi lebih rapi. I will see you in my next one. Bye!